diberikan suatu lab ukur, kemudian dikatakan tolong diencerkan nak, ini menjadi sebanyak 100 mili ya diisi. Jadi ada nanti dosennya berikan dia cairan, tolong diencerkan kata dosennya. Berapa Bu? Ya itu sesuai dengan lab ukurnya. Lab ukurnya yang ukur berapa? 100 mili. Kemudian dosennya suruh dia tentukan kadarnya. Lalu dosen itu katakan, nanti kamu hitung ya berapa hasilnya nanti, konsentrasinya. Lalu kemudian kamu perkirakan tadi itu saya lupa juga sih berapa yang saya ambil volumenya gitu. Saya ngambilnya dari 1 molar gitu kata dia ya. Ini jadi dosennya ingin menguji kemampuan titrasi dari mahasiswanya. Dia katakan itu saya nggak tahu berapa volumenya. Oke, kalau terjadi seperti itu, maka bagaimana cara kita menghitungnya? Caranya itu kita pakai konsep biasa. Kalau namanya titrasi, berarti apa yang harus sama konsepnya? Yaitu miligrad dari titrat itu harus sama dengan miligrad dari titrat. Oke, ini lanjut ya. Kita buat rumusnya lagi. V dikali N sama dengan V dikali N. Oke. Masukkan angka-angka yang sudah ada. Dan di sini dikatakan dalam penentuan kadar 100 mili, berarti asal asetatnya 100 mili, hanya di sini dia setiap kali titrasi ngambilnya 10. Maka yang masuk ke sini adalah 10. Kenapa? Karena yang dipakai untuk titrasi kan adalah 10. 10 titrat ya. Kan asetat mau tentukan, kita sepakat ya, yang mau ditentukan itu adalah sebagai titrat. Yang sudah ditentukan atau tahu kadarnya atau peniter dia itulah titran. Oke. 10 dikali berapa? Nggak tahu, ini akan dicari. Kemudian berapa titrannya yang terpakai? Coba dihitung. 8,1, kita hitung dulu ya volume rata-ratanya. Kebetulan dia nak memberikan volume rata-rata. Dia memberikan volume masing-masing. Maka kamu harus hitung dulu. 8,1 ditambah 8,2 ditambah 8,1 dibagi 3. Berapa jadinya ya? Taruh. Dibagi 3. Setelah dijumlahkan baru dibagi 3 ya. Kita hitung hasilnya terlebih dahulu. Hasil yang didapatkan adalah 8,13 mililiter. Oke, kita masukkan lagi. Jadi 8,13 dikali dengan N-nya. N dari NaOH itu adalah 0,1. Kita hitung lagi hasilnya. Berapa dapat nilai N-nya ya. Nilai N-nya itu adalah 0,0813 N. Lalu kemudian yang ditanyanya adalah berapa mililiter ya. Ini kan normalitasnya nih. Maka kita pakai rumus pengenceran. Jadi untuk itu kita pakai rumus pengenceran. Kalau rumus pengenceran itu konsepnya adalah volume konsentrasi. Enggak, bukan jumlah milimol zat awal itu sama dengan jumlah milimol zat akhir. Jadi zat awalnya itu adalah zat yang pekat, maka V kalau milimol di sini molaritas di sini ya. V dikali dengan M atau dengan C konsentrasi ya, dikali dengan M1, jadi M1 ada kondisi awal, P1, M1 sama dengan V2, M2. Di sini Ibu makainya tadi N ya, maka N1. Maksudnya tuh jumlah pengenceran itu adalah suatu keadaan di mana jumlah dari
jumlah konsentrasi awal itu harus sama dengan konsentrasi akhir. Itu keadaan awal sama dengan keadaan akhir. Itu keadaan untuk pengenceran. Di sini keadaan awalnya itu adalah volume awal dengan konsentrasi awalnya, karena dia pakai rumusnya N. N juga ya. Ini pengenceran nih, berbeda dengan literasi ya. Kemudian kita masukkan dia volume awalnya nggak tahu berapa, itu yang dicari. Konsentrasi awalnya 1 molar asap asetat. Kebetulan di sini asap asetat itu, untuk mencari N asap asetat itu kita belajar dulu ya. N-nya ya. N dari asap asetat itu sama dengan valensi dikali molaritasnya. Jika asap asetat itu valensi, bukan jika, tapi memang valensi asap asetat itu adalah 1, molaritasnya adalah 1, maka nilai N-nya juga sama dengan 1. Oke. P2-nya nih ya. P2-nya berarti 100. Dikali dengan konsentrasi keduanya ini. 0,0813. Maka didapatkan V1-nya itu adalah satuannya itu setelah didapatkan maka volume 1 itu adalah menjadi 8,13 mili. Oke. Nah, berikutnya lagi kita lakukan yaitu natrium bikarbonat menggunakan natrium hidroksida 0,1 N jika setiap kalibrasi volume inhabitnya dengan 15 mili dan volume saat mencapai titik akhir 23,47, maka hitung kadar natrium bikarbonat dalam 100 ml. Kita pakailah rumus gram sama dengan, karena ini kita bicara kadar, maka kita langsung masuk rumusnya gram. Gram sama dengan kita pakai rumusnya ya. V dikali volume yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir atau volume saat ekivalen mencapai titik akhir atau volume saat terjadinya perubahan warna indikator dikali dengan N dari zat petitrasi dikali dengan MR BM atau MR dari zat yang ditentukan kadarnya dikali dengan valensi dari zat yang mau ditentukan kadarnya dikali dengan berapa volume total dari larutan itu dibagi dengan volume setiap kali titrasi. Bagi 1000. Oke. Dan ini kita hitung lagi berapa V-nya ya. V-nya kita ambil. V-nya adalah 23,87 dikali dengan N-nya adalah 0,1 dikali dengan MR-nya 84,01 dibagi dengan valensi NHB natrium bikarbonat itu adalah 1 dikali dengan volume totalnya itu adalah yang dipakai 500. Ini dia katakan 500 mili. Nah, setiap kali titrasi dia ngambil NHB sebanyak 15 mili. Dibagi 1000 baru kita hitung nanti berapa hasilnya sama dengan berapa. Kita hitung ya. Oke, hasilnya itu adalah dapatkan 6,68 gram ya. Jadi berikutnya kita akan
melanjutkannya untuk yang lainnya, untuk soalnya. Ya, kalau soalnya seperti ini, kita diminta menentukan kadar dari NaOH. Di sini kan tidak ada pembakuan karena kita tidak ada titrasi ya. Kalau ada pembakuan nanti tambah lagi nih tabelnya. Maka kita harus cari dulu, lengkapi dulu tabelnya ini. Apa ini tabelnya ini? Kita kurangi ya. Berapa volume akhir yang didapatkan? 18 dikurangi dengan volume awal yang didapatkan 18 kurang 9 berarti dapatnya 9. Oke. Lalu yang berikutnya juga itu 27,1 dikurangi dengan 18 maka dapatkan adalah 9,1. Ini juga 9. Kembali 9 ya. 9,1 kemudian kita tambahkan dengan 9, kita tambahkan dengan 9. Maka hasilnya adalah menjadi rata-ratanya itu adalah 9,03 mililiter ya. Nah, untuk mendapatkan berapa persen kadarnya, kita masuk dulu ke dalam rumusnya yang seharusnya. Kalau dia gram berarti gram ini sama dengan P dari yang kita pakai, volume dari titran yang terpakai, dikali dengan N dari titran, dikali dengan BM, berapa BM-nya, MR-nya, ini diperkan dengan valensinya, dikali dengan volume total dari larutan yang mau ditentukan itu per volume yang diambil setiap kali titrasi. Sama ya, dia selalu seperti itu, bagi dengan 1000. Kita didapatkan hasilnya tadi volume rata-ratanya berapa? 9,03 ya. Dikali dengan 0,1 0,5 salah itu. N-nya 0,5 dikali dengan MR-nya. MR-nya adalah 40, valensinya adalah 1, dia NaOH kan. Kemudian dikali dengan volume total. Itu adalah sebanyak 1000, salah 1000. Terus setiap kali titrasi itu kita ambil dia sebanyak 10 mili ya, dibagi dengan 1000. Maka didapatkanlah hasil, berapa hasilnya? Didapatkan hasilnya sebanyak 18,06 gram. Oke, lalu kita hitung persennya. Kalau menghitung persen kadar, itu kita di sini karena kita katakan dalam volume, maka kita menggunakan persen massa per volume. P per V. Kita masukkan berapa massanya, bagi dengan volume totalnya, dia dalam 1 liter, berarti 1000 mili dikali 100%. Didapatkan hasilnya itu sama dengan berapa persen ya? Hasilnya adalah 1,8%. Oke, Ibu rasa untuk variasi soal dalam rangka pemahaman perhitungan titrasi asam basa cukup sampai di sini dengan ada 4 variasi, konsentrasi, volume, kemudian massa, dan massanya juga ada 2 bentuk ya. Massanya ada 2 bentuk ya. Jadi ada 4 semuanya ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.